Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab angkatan pertama tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Gaudentius Agustinus. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama di STK Santo Yakobus Merake dengan nomor peserta 504335100002. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik di Sekolah Dasar Katolik Puor, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran di kelas 4 dengan tema Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2023, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Baik. Hari ini kita akan mulai pembelajaran agama. Seperti biasa, kita mengawali kegiatan pembelajaran agama kita hari ini dengan berdoa. Pak Guru minta adik Diana untuk mengantar kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik Diana. Setelah kita berdoa, Pak Guru harus cek kehadiran kita dulu. Absen. Semua kelas 4. Pagi ini semuanya hadir? Ya? Ada yang tidak? Siapa saja yang tidak hadir itu? Oke. Baik. Mereka yang tidak hadir, hari ini mereka belum berkesempatan untuk mengikuti pelajaran. Nanti kesempatan yang berikut mereka akan hadir untuk mengikuti pelajaran agama. Mereka hari ini tidak hadir karena alasan sakit. Ada yang izin. Baik adik-adik. Minggu lalu kita sudah belajar. Pembelajaran yang lalu itu kita juga sudah belajar pelajaran agama Katolik. Siapa masih ingat di antara anak-anak kelas 4 ini? Siapa masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Halo, yang masih ingat? Silakan. Ino. Aku membutuhkan orang lain. Itu Ino, dia masih ingat pembelajaran minggu lalu. Mana yang lain lagi? Diana. Allah memberkati. Yang lain, Allah memberikan 10 beritanya kepada siapa? Angkat tangan yang mau jawab. Ya, kepada manusia.
Yang lain, siapa yang menerima 10 perintah Allah itu? Siapa yang menerima 10 perintah Allah itu? Ya, 10 perintah Allah itu Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan diterima oleh siapa? Ya, Selo, Musa. Hari ini kita akan mulai pembelajaran materi yang baru, yaitu Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Coba sama-sama semua ulang. Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Ya, Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Adapun tujuan daripada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, supaya adik-adik dapat bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih dan memberkati para pemimpin. Tujuan yang kedua, mampu meneladani sikap para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Tujuan yang ketiga, mampu menguraikan peran seorang pemimpin. Apa sih peran seorang pemimpin itu buat orang-orang yang dipimpinnya? Kemudian yang keempat, mampu menemukan cara-cara Allah memanggil pemimpin bangsa Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Dan yang kelima, mampu menemukan cara Allah memanggil bangsa Israel. Kemudian tujuan yang paling terakhir, adik-adik dapat menyusun doa syukur untuk para pemimpin, baik pemimpin gereja, pemimpin masyarakat, pemimpin umat. Adik-adik mampu menyusun doa syukur. Baik, itu tujuan yang mau kita capai dalam pembelajaran Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Baik adik-adik, di dalam pelajaran hari ini ada 3 tokoh. Ada berapa tokoh? 3 tokoh. 3 tokoh tadi siapa saja? Samuel, Saul, Daud. Samuel, Saul, dan Daud. Dari ketiga tokoh ini kita harus tahu dia punya riwayat perjalanan hidupnya. Ya, kita harus tahu. Dan karena itu, pada pembelajaran pagi ini Pak Guru sudah siapkan 2 video. Yaitu video yang pertama tentang kisah panggilan Samuel, yang kedua tentang Saul. Nanti Pak Guru akan jelaskan. Lalu tokoh yang ketiga itu tentang Daud mengalahkan Goliat. Lalu ada pertanyaan, kemudian dijawab oleh teman-teman yang lain. Bisa toh? Oke, perhatikan baik-baik. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ.
Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan." Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Oke. Itu tentang kisah Samuel. Sudah nonton semua toh? Sudah dengar toh percakapan tadi? Iya. Baik, tadi tentang Samuel. Samuel itu adalah seorang tokoh yang muncul dalam dua zaman, yang tampil dalam dua zaman. Zaman apa dan apa itu? Diana? Zaman hakim-hakim dan zaman raja. Tepuk tangan sekali lagi. Zaman hakim-hakim dan zaman raja-raja. Samuel itu juga sama seperti kita, dia punya orang tua. Siapa nama orang tua Samuel? Ya, Bella. Elkana dan Hana. Sedikit kuat lagi sedikit. Elkana dan Hana. Tepuk tangan untuk Bella. Elkana dan Hana. Ingat itu. Elkana dan Hana sebelum Samuel lahir, mereka setiap hari pergi berdoa di Bait Allah. Bagaimana isi doa Elkana dan Hana ini? Apa isi doanya? Ya, isi daripada doa Elkana. Setiap hari mereka jalan kaki dari rumahnya menuju ke dalam Bait Allah. Cukup jauh, kurang lebih 3 kilo. Tapi setiap hari mereka harus datang. Dan ke sana sampai di Bait Allah, Hana dan Elkana berdoa. Bagaimana isi doanya yang mereka sampaikan? Ya, Eta, kuat lagi, Tuhan. Ya Tuhan, berilah saya anak. Tuhan, kami mohon curahkan kepada kami seorang. Lalu doanya tadi sebelum dijawab oleh Tuhan, Tuhan memberikan mereka berkat karunia seorang anak. Tetapi sebelumnya itu mereka berdoa tadi ada janji. Apa janjinya? Ya, Nusa, Nusa. Hana akan memberikan Samuel kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau Engkau memberikan kami, mengaruniakan kepada kami seorang anak, niscaya anak itu akan kami serahkan kembali kepada Tuhan. Tepuk tangan untuk Joel. Tiba saatnya mereka akan menghantar Samuel ke Bait Allah. Di sana Samuel diterima oleh seorang imam namanya Imam Eli. Pada suatu malam, apa yang terjadi? Tuhan memanggil Samuel ya. Tuhan memanggil Samuel. Ya, ada berapa kali Tuhan memanggil? Yoris. Ya, ada 3 kali. Panggilan yang pertama dan kedua. Panggilan pertama dan kedua. Apa dijawab oleh Samuel? Ya, Olin. Joseph. Berbicaralah, hamba mendengarkanmu. Panggilan pertama dan kedua. Panggilan pertama dan kedua. Samuel menjawab, apakah Tuhan memanggil? Ini ulang? Tidak bisa. Santi ulang? Aku dosa, tapi biarlah aku sendiri yang akan menghukum
Mendengar jawaban itu, apa jawab Imam Eli tadi? Apa jawabannya? Siapa masih ingat? Mendengar pesan itu yang disampaikan oleh Tuhan, apa jawaban Imam Eli? Bella? Tepuk tangan. Biarlah Tuhan sendiri yang melakukan kehendak. Baik adik-adik, itu tentang kisah Samuel. Kisah Samuel. Jadi Samuel itu setelah dihantar oleh Tuhan ke Bait Allah, di sana dia hidup suci, dia Yerusalem, dia taat berdoa kepada Tuhan. Dia dengar apa yang dikatakan, yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Baik, kita lanjut tokoh yang kedua. Tentang kisah Saul. Ingat, Saul, kita bisa baca di situ. Saul adalah raja pertama yang dipilih Tuhan Allah menjadi raja atau pemimpin bangsa Israel. Saul menjadi raja diurapi oleh Samuel. Saul menjadi raja diurapi oleh Samuel. Pada mulanya, Raja Saul adalah raja yang taat dan setia kepada Tuhan. Namun, pada akhirnya, secara perlahan-lahan, Saul mulai meninggalkan Tuhan dan tidak melaksanakan firman Tuhan. Dia mulai perlahan-lahan meninggalkan Tuhan dan tidak melaksanakan firman Tuhan. Hal ini terjadi ketika waktu itu Saul harus berperang melawan bangsa Amalek. Bangsa apa? Amalek. Dalam peperangan itu Saul diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga dia berhasil mengalahkan musuh. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Setelah dia berhasil mengalahkan musuh dalam peperangan itu, dia akhirnya membangun sebuah tugu. Dia membangun sebuah tugu, sebuah patung untuk dirinya sendiri. Dia bukan bangun tugu untuk Tuhan, tetapi dia bangun tugu untuk dirinya sendiri. Bella, dengar baik-baik. Ya, karena dia sudah menang dalam peperangan dan membangun tubuh untuk dirinya sendiri, maka Tuhan marah. Tuhan marah, Tuhan kecewa, Tuhan menyesal. Kenapa dalam peperangan tadi saya mendampingi dia, saya beri kekuatan dia supaya dia menang. Ternyata setelah dia menang, dia mau tinggalkan saya. Dia mau bangun tubuh peringatan, bangun patung untuk dirinya sendiri. Sebaiknya dia ini saya harus ganti. Karena itu, karena Tuhan sudah marah, tidak lama kemudian setelah dia membangun tubuh peringatan untuk diri sendiri, tidak lama kemudian dia harus menghadapi masalah yang besar lagi. Masalah apa? Dia mau diserang oleh musuh yang berasal dari bangsa Filistin. Dan dalam peperangan ini, dalam menghadapi musuh bangsa Filistin ini, Saul karena Tuhan sudah tinggalkan dia tidak berhasil dalam peperangan. Walaupun dia itu punya pakaian besi, punya tongkat besi, tetapi dia tidak mampu lagi untuk berjuang melawan musuh bangsa Filistin. Dan karena itu, berikut Pak Guru sudah siapkan satu video lagi, video yang terakhir, yaitu tentang kisah Daud. Kisah Daud. Oke. Selamat menyaksikan ini. To secure the promised land, the Israelites must defeat the Philistines. But King Saul has lost God's blessing. And now he faces the Philistines
Philistines' greatest champion, Goliath. Oke, sampai di situ. Baik, setelah kita menonton video tadi, ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanya. Setelah kita menonton video, siapa yang melihat ada kejanggalan dalam video, yang tidak mengerti mengapa Daud harus melakukan itu, mengapa Goliat harus melakukan itu, silakan bertanya. Halo? Ya, yang pertama Liana. Suara besarnya Liana. Siapakah yang menang dalam pertarungan itu? Siapakah yang menang dalam pertarungan? Siapa lawan siapa tadi? Daud. Daud melawan Goliat. Siapa yang menang? Siapa mau jawab? Nih. Daud. Ya? Daud yang menang. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi? Siapa mau? Kelompok keempat? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok tiga ya, silakan kelompok Bella. Kuat. Mengapa Daud bisa menang? Mengapa Daud bisa menang dalam pertarungan? Setelah kita mendalami kisah Daud, kisah Saul, dan kisah Samuel, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya minta anak Diana untuk bisa tampil di sini dan membacakan firman Tuhan. Kita yang lain kita dengar saja, Bisa toh? Ingat, setelah kita dengar, nanti sebentar setelah dia baca, kita harus menjawab beberapa pertanyaan. Silakan ya. Pembacaan diambil dari kitab 1 Samuel. Pembacaan diambil dari kitab 1 Samuel. Bab 17 ayat 40 sampai 58. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbahnya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Kemerah-merahan dan elok pasrahnya. Orang Filistin parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tobat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud.
pula orang Kristen itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada bintang-bintang di badai." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan dulu. Oke. Berdasarkan teks-teks bacaan tadi itu, nanti sekarang kita kerja per kelompok. Jadi sekarang kerja per kelompok ya. Ada berapa kelompok? 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ketua kelompoknya sudah ada toh? Ya. Diskusikan tentang Daud mengalahkan Goliat dengan pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Berikan penjelasanmu mengapa Goliat harus menderita kekalahan dalam peperangan melawan Goliat. Melawan Daud di sini. Ya. Berikan alasanmu mengapa Goliat harus menderita kekalahan dalam peperangan melawan Daud. Diskusi dalam kelompok. Tulis dalam kelompok, lalu sebentar dipresentasikan. Diskusi 5 menit saja diskusi itu. Ketua nanti setelah diskusi berikan jawaban situ, kemudian nanti ketua kelompok tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang sudah sabar dulu sebentar, duduk dulu karena masih ada yang belum. Ya, kerjasama ya. Sudah, gabung kamu kelompok 3 toh? Bagaimana Marlan? Mantap. Ya. Sudah semua? Iya. Oke, kalau sudah semua kita presentasi. Kelompok mana yang mau tampil dulu? Kelompok 1. Oke. Kelompok 1 silakan hadir. Kita yang lain, kita dengar laporan hasil diskusi kelompok 1. Setelah itu kalau ada tanggapan kita ketuk lalu kita tanya. Bisa toh? Bentar ngadu kalau mau tanya nanti ketuk baru tanya. Silakan. Teman-teman, inilah hasil diskusi kelompok kami kelompok 1. Karena Goliat mengandalkan kekuatan. Mengapa baca soalnya? Goliat harus menderita kekalahan dalam peperangan melawan Daud. Karena ya, ulang. Karena Goliat tidak kekuatan dirinya sendiri, sedangkan Daud mengandalkan kekuatan. Oke. Berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok. Teman-teman, saya beri kesempatan jika ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada. Oke, tidak ada yang. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan semua. Baik adik-adik, setelah kita membaca kitab suci, kita diskusi dan kita sudah presentasikan, yang berikut sebagai kesimpulan ini adik-adik bisa ambil buku, bisa catat di dalamnya. Ya, bisa catat kesimpulan dan penutupannya. Baik adik-adik, kita dapat bersyukur kepada Allah yang telah memilih dan memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Samuel, Saul, dan Daud merupakan tokoh yang taat, setia, jujur, selalu mengutamakan kepentingan umum. Selalu mendekatkan diri dengan Tuhan
dan mengandalkan Tuhan melalui doa. Perhatikan baik-baik ini kesimpulannya ini. Ya, sebagai pemimpin juga mempunyai peran. Ingatin ya, sebagai pemimpin juga mempunyai peran. Ingatin, yaitu memimpin, merencanakan, menggerakkan, dan mengawasi keberlangsungan hidup bangsa yang dipimpin. Ini peran pemimpin ya. Tadi itu dalam tujuan pembelajaran tadi ada ya. Apa peran pemimpin? Ya, memimpin, merencanakan, menggerakkan, dan mengawasi keberlangsungan hidup bangsa yang dipimpin. Sebagai siswa yang beriman, kita dapat meniru teladan hidup yang ditampilkan oleh para pemimpin. Teladan hidup yang dapat kita tiru, yang ditampilkan oleh para pemimpin, seperti selalu mengutamakan Tuhan dalam berdoa dan bersyukur. Ingat ini, Bapak, Yoris, teladan yang harus kita ikut ini, mengutamakan Tuhan dalam berdoa dan bersyukur. Kita juga harus jujur, berani, dan bertanggung jawab terhadap semua tugas dan kewajiban sebagai anak di rumah. Kita ini anak-anak kok, punya orang tua. Ingat ini, tugas dan kewajiban sebagai anak di rumah. Sebagai siswa di sekolah, kita ini anak sekolah. Sebagai siswa di sekolah, serta sebagai anggota masyarakat di masyarakat. Jadi berarti di sekolah juga ada peraturan, di masyarakat juga ada peraturan. Membuat kesimpulan. Sekarang sebelum kita akhiri, Pak Guru minta adik-adik siapkan selembar kertas atau buku untuk bisa menyelesaikan soal-soal berikut. Ya. Sudah? Tulis nama lengkap ya? Iya, Tulis Pak. nama lengkap. Ya. Latihan agama. Tulis di situ latihan agama. Nama lengkap, nama dan kelas, lalu soalnya ini. Bisa baca toh? Waktu beri waktu hanya 5 menit saja. 5 menit. Silakan. Nomor 1, teladan apa yang dapat Anda tiru dari Daud dalam mengatasi problem atau masalah hidup? Teladan apa yang Anda tiru dari Daud? Masih ingat kan teladan Daud tadi? Itu nomor 1. Sudah jawab semua? Nomor yang terakhir, siapa yang dipilih Allah menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Saul? Siapa yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Saul? Siapa yang berperan tadi? Dia itu yang tulis nama. Sudah semua? Kalau sudah semua kumpul. Satu-satu maju. Kumpul. Oke. Sekarang tulis sebelum kamu simpan buku, tulis tugas. Ada tugas yang harus akan dikerjakan. Tulis dalam buku PR ya. Tulis tugas PR. Soalnya tulis semua, tulis soalnya. Soalnya tulislah sebuah doa, susunlah sebuah doa bagi para pemimpin.
Itu tugasnya. Ingat harus kerja itu ya. Susunlah sebuah doa syukur ya, bagi para pemimpin. Para pemimpin berumum gitu ya. Para pemimpin bangsa, pemimpin gereja, pemimpin negara. Nah, itu. Lalu kita hanya dengar suara saja. Merenung. Rafael, Joy, ya. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan sambil mendengarkan apa yang Pak Guru baca. Tutup. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Apakah aku telah memiliki kerelaan berkorban sebagai seorang pemimpin dalam lingkungan sekolahku? Apakah aku telah memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab? Anak-anak, itu menjadi jawaban yang dijawab untuk diri sendiri. Dengan demikian, pembelajaran kita hari ini tentang Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud telah berakhir. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pagi ini dengan doa. Kepada anak Femi, Pak Guru minta untuk menghantar kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan